Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu berhasil menyelesaikan event Es Java Journey 1200 kilo. Event yang dibuat oleh Om Azrul Ananda dengan rute mengelilingi Jawa Timur. Jadi start dari Surabaya, kemudian Gresik, Tuban, Bojonegoro, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, kemudian ke arah selatan, Ngawi, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, kemudian Lumajang, Jember, terus Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, dan finish di Surabaya kembali. Pada event ini saya tidak menggunakan Polygon Stratos seperti biasanya ya. Jadi saya menggunakan sepeda terbaru saya yaitu Moso 710 TCS. Ini disupport oleh MC Pro Cycling. Alhamdulillah dapat frame baru, dapat sepeda baru. Dan selama kemarin saya gunakan, alhamdulillah sangat nyaman sekali. Dan tidak ada kendala untuk sepedanya ya, dalam artian frame. Kendala terjadi pada wheelset belakang, jadi free hubnya jebol, yang menyebabkan mau tidak mau saya di hari ketiga harus ganti wheelset ketika berada di Jember. Untuk spek singkatnya ini jadi Moso 710 TCS ses 47, kemudian group set menggunakan 105 11 speed. Terus ini karena disc brake jadi menggunakan yang mekanik ya. Kemudian untuk rasio gear yang depan crank 50-34, yang belakang sprocket 11-30. Untuk bannya sendiri menggunakan ukuran 700 x 28 karena kebijakan dari panitia ketika event kemarin memang dianjurkan ban minimal 700 x 28. Untuk stemnya sendiri saya menggunakan panjang 12 cm, jadi mengikuti ukuran di frame saya sebelumnya ketika masih menggunakan Polygon Stratos S2. Untuk eventnya sendiri sangat menarik lah ya, meskipun jumlah pesertanya tidak begitu banyak. Jadi kemarin jumlah pesertanya sekitar 40 orang. Ya mungkin karena event baru lah ya, tapi sangat mewah sekali pelayanan dari panitianya. Itu setiap JP ada makanan, ada tim mekanik, termasuk juga tukang pijat atau massage. Itu jadi sangat membantu sekali peserta. Untuk rute yang paling berkesan ya kemungkinan sama jawabannya dengan peserta yang lain, yaitu ketika saya melewati Pacitan. Jadi dari Ponorogo, Pacitan ke Trenggalek. Itu dari alamnya sangat bagus sekali dan dari jalan sangat ekstrim sekali. Jadi di sana tanjakannya nggak ada habis-habisnya, apalagi ketika saya lewat sana kondisi siang hari sehingga penderitaannya semakin berat. Tapi keren pemandangannya dan alhamdulillah kemarin bisa finish meskipun sempat ngedrop. Untuk jalurnya sendiri sebenarnya sudah sering saya lewati ya. Jadi 90% jalur yang kemarin digunakan event itu sudah pernah saya lalui, kecuali jalur Pacitan Trenggalek. Itu belum pernah saya lewati dan ternyata itu adalah jalur terberat. Dan kesalahan saya memang di hari pertama saya memilih istirahat di Ponorogo. Mungkin kalau saya maksa sampai masuk di perbatasan Pacitan mungkin akan lebih ringan lagi, karena ketika memasuki jalur terakhir di tanjakan terakhir itu tidak begitu siang. Itu karena kemarin ya tidak hanya saya sih, hampir semua peserta memang sambat ketika lewat jalur tersebut. Untuk eventnya sendiri juga sebenarnya dari waktu yang disediakan oleh panitia itu cukup panjang ya. Jadi mungkin kalau yang pernah ikut Audax 1200 itu hanya diberi limit waktu 90 jam. Tapi kalau EJJ kemarin ini limit waktunya 130 jam lebih kayaknya ya. Jadi sekitar hampir 6 hari. Kalau Audax itu tidak sampai 4 hari. Jadi ada
banyak waktu untuk peserta, khususnya saya sendiri untuk istirahat, ngatur tenaga dan lain-lain, tidak terlalu terburu-buru gitu. Jadi pastinya juga bisa tidur nyenyak, kecuali bagi beberapa peserta yang berambisi bisa finish sebelum Jumat malam, itu memang harus nge-push tenaganya. Saya sendiri kemarin memang sempat beberapa kali ngedrop ya. Jadi di hari kedua di rute Ponorogo di rute Ponorogo Blitar itu sempat ngedrop. Kemudian di hari keempat juga sama di rute Jember Situbondo. Sebenarnya rencana awal di hari keempat itu saya ingin segera merampungkan misi jadi agar bisa segera finish, tapi karena fisik sudah terlanjur ngedrop, ya sudah, maka mau tidak mau ya harus memperlambat sehingga saya baru bisa finish di hari kelimanya. Untuk rutenya sendiri sebenarnya kebanyakan itu adalah rute flat ya, datar gitu. Tapi sekalinya dapat tanjakan, yaitu di hari kedua, itu ternyata tanjakan yang super ekstrim. Saya awalnya sempat meremehkan event tersebut, dalam artian kayaknya saya bisa finish sebelum 4 hari. Ternyata di luar dugaan. Dan sepertinya peserta yang lain juga sama sih, yang pernah ikut Audax sempat mempunyai planning seperti itu dan ternyata molor juga mereka. Dan salah satu rute yang seru itu sebenarnya setelah di Pronojiwo, ketika melewati Curah Koboan, melewati jalur lahar dingin Gunung Semeru. Saya lewat jalur itu maghrib ya. Jadi ketika di CP sebelumnya, CP ketiga, saya sempat istirahat agak lama, kemudian maghrib saya baru lanjut perjalanan. Jalannya rusak parah, itulah kenapa dari panitia menganjurkan menggunakan ban minimal ukuran 700x28, idealnya 700x32, karena memang dari Curah Koboan sampai di JLS itu didominasi jalanan rusak gitu. Tapi alhamdulillah karena saya sudah pernah lewat sana, jadi tidak begitu kaget itu dengan kondisi yang ada di lapangan. Dan alhamdulillah kemarin juga lewat Curah Koboan tidak sampai terkena trouble, dan ketika lewat di JLS juga aman terkendali. Selama event kemarin ban tidak ada yang bocor, ya kendalanya hanya di wheelset belakang lah ya, prehubnya jebol ya, karena memang wheelset baru dapat, kondisi bekas dan belum sempat dicek karena sangat mepet sekali ya. Jadi sepeda itu baru selesai dirakit hari Jumat, hari Minggunya saya langsung perjalanan ke arah Surabaya. Kemudian di Selasa pagi langsung digunakan untuk Es Java Journey. Jadi tidak ada kesempatan untuk mengecek sepeda lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih banyak untuk panitia khususnya yang sudah mensupport event tersebut. Event yang sangat keren, sangat mewah, dan semoga di tahun depan diadakan lagi. Kemudian ya pesertanya juga semoga lebih banyak agar lebih seru, dan keinginan saya sih ya kalau bisa rutenya ditambah ya, jadi ngelup keliling Madura juga sehingga totalnya nanti bisa sekitar 1.500 kilo. Nah itu kan dari saya, untuk di ACC atau tidak itu kan apa kata Om Azrul dan panitianya. Untuk long ride sebenarnya ya bukan hal baru bagi saya sudah beberapa kali long ride, mulai dari yang seharian sampai berhari-hari. Tapi tetap saja sih namanya event itu pasti memiliki kesulitannya dan keseruannya tersendiri, berbeda ketika saya goes sendirian. Kenapa? Karena kalau saya goes sendirian, saya bebas mengatur waktu saya, mau istirahat, mau lanjut. Nah, itu. Tapi kalau event pasti kan ada ambisi agar bisa segera menyelesaikan eventnya, apalagi kalau mengikuti Audax itu limit waktunya sangat terbatas sekali. Jadi intinya frame yang saya gunakan sangat nyaman sekali ketika event kemarin. Untuk speed tinggi juga tetap stabil, di atas 35 tetap stabil. Itu hanya mungkin tinggal adaptasi saya saja karena memang penggunaan sangat sebentar. Intinya nyaman sekali digunakan, kendalanya pun hanya terdapat di wheelset itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silakan komen saja di bawah.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.